Nggak apa-apa kita main sama kompleks sebelah. Yang penting pemikiran kita nggak kompleks. Waduh, balas dong Ji. Oke, jangankan pemikiran kompleks, mikir yang biasa aja aku nggak kuat. Iya. Apalagi mikir yang susah. Itu namanya nyerah duluan, Ranger Salah. Mas. Tenang, kita tetap harus pesimis. Kok aku nggak dikasih kesempatan? Iya, silakan. Nggak apa-apa nggak main di kompleks sebelah, yang penting badan aku nggak triplex. Wah, gila. Yang penting aku sih specs. Oke. Aku nggak masalahnya. Oh, enggak ya? Aku gendut. Oke, kita akan lihat pertarungan antar dua jungler yang akankah mereka mengadu mekanik kembali dengan penggunaan retributionnya. So, this is it. Rebel Legion versus Ararkio Hose. Yes, ini dia game yang pertama pasti di match kedua atau match terakhir untuk hari ini. Finn atau Kalpin atau Pipin tadi Ranger Mas bilang yang langsung mengamankan atau memakai Chow-nya. Dan Birul, yang gue kenal Birul pertama kali tuh dari Hayabusanya justru. Iya. Ya, makanya udah sempat kita bahas juga di mana mantan mid laner. Dulu kan sebutannya mid laner. Mid laner iya, belum ada jungler ya. Belum ada Istilah jungler belum ada. istilahnya. Dan untuk sekarang dia beralih untuk dari segi gold laner yang mana merupakan sebuah asuransi untuk late game. Tapi sepertinya Albert agak sedikit terlambat dan ini baru awal-awal sudah mengadu retribution di tangan dari sang Albert. Jisa masih menahan nampaknya di depan sana. Padahal kalau dari chance ya, aku lihat sih lebih besar Jisa tadi yang mendapatkan. Karena dia yang start ya. Iya, dia yang Jadi start. true damage-nya bakal dia duluan yang mendapatkan. Tapi R7 sih yang harus diperhatikan saat ini. Wah, bermain cukup nakal, masih belum ada Junpo. Tampaknya di sini Finn masih menahan flickernya dan langsung dikeluarkan dari Second Eye. Dan bahkan ada Swallow juga di sana, First Blood mungkin akan terjadi di sana. First Blood diamankan oleh Swallow dan bahkan tas dilakukan di sana. Udah ada teriakan aja dari para pemain tim Rebellion, tapi lihat R7 di depan sana. Mencoba untuk menemukan seorang Val. Seorang diri. Swallow coba untuk membantu tapi ternyata R7 ada karpet merah yang harus dihindari dan Swallow masih menahan flicker. Oh my god, Tuan Muda tiba-tiba datang. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Yes, langsung mendapatkan poin killnya, nyaris saja mendapat double kill, tapi kita sini masih level 3. Dan langsung ke arah bawah, Birul langsung flicker, tidak ada lagi flickernya, langsung hilang di arah bottom lane-nya. Mengamankan satu lagi Mr. Crab, dan bahkan kita lihat satu First Blood Rebellion langsung dibalaskan dengan poin kill yang langsung menyamakan, bahkan menyusul net worth-nya. Langsung berbeda 100, 5.500. Tahu nggak? Aku lebih notice kemana? Apa? Stiker yang dikeluarkan sama Albert itu nggak jauh berbeda dengan Pai dan juga dari Henki kayaknya. Busted! Besti. Bang Barat bagus bang, oke. Tapi lihat di sana masih mampu bertahan Clay dengan adanya payung yang bergabung menjadi absorb damage untuk melindungi karena banyak banget devil di dalam payungnya kalau kata Kagura. Yes, masih mencoba untuk menarik turtle ya karena menunggu Albert untuk mendapatkan purple buff. Kita lihat R7 yang nebein langsung mencicil ke arah turtle ya. 3 orang dari tim RRQ menuju ke arah turtle juga dari anak-anak Rebellion Zion. 3, 4 bahkan tinggal menuju ke arah turtle-nya. Benar-benar sekarang satu bar lagi. Retribution siapa yang dapat dan ternyata dia maju oleh Albert yang maju ke arah Swallow-nya. Lihat yang dicernya ke arah seorang Eve. Dan bahkan Albert, Tonros belum maju ke arah depan. Tas-tasan dan bahkan double kill. Diamankan oleh seorang Kaguranya dengan menggunakan flame shot. R7 one more hit masih belum bisa untuk mendapatkan 1 poin kill dari seorang Val yang masih bersembunyi memeluk ke arah turret di sebelah atas. Oh my god, Deden from Bogor again bersinar. Tapi depan sana R7 nggak mau terlalu terburu-buru. Mencoba untuk mendistraction tapi Val di depan sana bakal ditumpahkan. R7 teroutplay. Berhasil ditumpahkan oleh seorang Val. Pertukaran yang masih tidak cukup adil tapi lihat di arah bottom lane. Birul standby on position. Pipin flicker ke arah depan dan bakal coba ditumpahkan oleh seorang dan hilang begitu saja. Birul, what are you doing? Outplay. Untuk Deden. Untung aja. Deden from Masih bisa Bogor save the day kali ini Bogornya. Iya, itu nyaris bisa double kill dari seorang Birul. Yang sudah digeng langsung di arah bottom lane-nya. Tapi Finn yang harus mengorbankan nyawanya. 1 ditukarkan dengan 1 Birul. Masih cukup worth di sana. Iya, sebenarnya untungnya tidak terlalu rugi. Namun balik lagi ini adalah 1v3 situation di mana Birul di sini setidaknya mungkin agak lebih unggul dari Skylar. Cuma kebetulan beda 1 level di sini karena Skylarnya juga mendapatkan assist yang merupakan bisa dibilang 1 poin lagi lah tambahan untuk RRQ Hoshi mengamankan pundi-pundi uangnya. Ini agak sedikit berbeda di arah top lane. Daerah benar-benar dikasih ambut. Wah, sangat tarik keluarkan R7 dan bahkan habis strike. Daerah masih coba untuk bertahan. Mencoba digocek tapi Ika overturn. Deden from Bogor again mendapatkan 4 poin kill. Bukan itu berarti yang keempat. Hampir kalau kalkulasi 1 menit 1 poin kill. Clay, waktu di arah top lane-nya juga tidak perlu mengeluarkan 1 flame shot dari Skylar. Hati-hati, 3 orang melawan 1 Val. Langsung menarik awal Vended dan bakal langsung diajar begitu saja Skylar-nya. Macam-macam dapat 1 poin
Tidak berhasil sekali sekarang, terbakar langsung diamankan oleh Jisa. Tidak ada lagi Quasimodo dan bahkan tidak ada lagi bayangan Jisa mau kemana, digocek kiri kanan, mana payung yang belum dikeluarkan. Tidak berhasil mendapatkan dan ada Finn yang langsung ke trade kill dia dan bahkan Virulnya juga langsung hilang. 2, 3 bahkan dari anak-anak Rebellion Zion harus hilang nyawanya. Oh my god, kayaknya Rebellion Zion kali ini harus lebih berhati-hati, harus lebih matang untuk melakukan kalkulasi dengan melakukan pick off yang hampir saja gagal. Kalau tidak ada kuat shadow satu dari seorang Jisa tadi di depan sana, mungkin kasusnya akan berbeda, Profesor. Iya, apalagi di situ langsung cover cepet banget dari Clay-nya ya. Dia melakukan rotasi, nutup jalan juga agar nanti Jisa dan Birulnya ini tidak bisa pulang ke dalam base dari Rebellion Zion sendiri. Dan sementara itu Turtle lagi dan lagi objektif selalu diamankan. Ini dia yang permasalahan utamanya. RRQ Hoshi setup ke arah Turtle-nya ini on point banget. Dan bahkan tidak ada yang namanya misstep gitu loh. Tidak ada langkah yang benar-benar merugikan Gila ya, bagi mereka. perkara salah perhitungan kalkulasi, Iya. bikin Kalau- Hayabusanya jadi, jadi Kotak harus kacil. balik lagi, tapi jadi nggak ada bayangan lagi buat mundur. Cutting Iya. rotationnya sih. Heeh, Tiba-tiba dipotong, gak bisa kemana-mana. Kayak udah gak ada opsi selain tumbang. heeh. Gak ada lagi, tapi lihat Birul di arah bottom lane. Oh my god, instant kill yang dilakukan R7, tapi Val masih bola lebih hypo. Pedersen Ward manipulation. R7 masuk ke dunia yang termanipulasi. Langsung tenggelam di dalam nikmatnya dunia bottom lane. Tapi lihat di tengah sana, one by one situation, adu mekanik dan Jisa memilih untuk mundur. Jisa gak mau maksa lebih-lebih, Dia tapi lihat overturn. sana overturn shotgun. Dairen berhasil ditumbangin, unstoppable dari Pro Bogor. Albert berhasil mendapatkan satu buah turret di top lane bersama dengan Sama-sama mendapatkan satu turret di arah atas dan bawah, lihat. Sama-sama 3 orang yang langsung melakukan push Rebellion Zion. Ini benar-benar mereka juga bisa mengimbangi gameplay dari RRQ. Dan bisa terlihat juga walaupun tertinggal cukup jauh 2.500 gold dari net worth-nya. Dan bahkan di arah tengahnya Val, I'm offended. Tidak menarik siapapun, agak sedikit miss. Tampaknya dari seorang Val tidak bisa menarik ke arah seorang Lancelot-nya. Oh, Jisa. Gak bisa kemana-mana, lihat. Jisa versus everybody, what are you doing, Jisa? Spin strike. Langsung ditusuk, nyangkut ke arah dadanya. Membuat Jisa kali ini tak berdaya di arah bottom lane. Bahkan lihat 4 pemain ditutup jalannya, Profesor. Iya, ini sebenarnya cutting rotation bagus banget dari Finn-nya karena tidak ada cover dan bahkan Wah. instan lagi Bung Kornet. Gila, meledak sih Dairat daerahnya, sama meledak sih. Albert itu benar-benar armor dikurangin. Albert langsung masuk pakai Lancelot. Kelar instant kill dan bahkan Vale juga harus ditumbangkan di arah tengahnya. Gila, Satu persatu dan bahkan Skylar-nya santuy aja dia nyicil turret di arah tengah walaupun tidak ada minion. Inilah dia Skylar. Iya, dengan backdoor power-nya Backdoor ya. power bener Kita tahu banget. bahwa laner ini yang paling bisa gitu loh untuk menumbangkan yang namanya turret. Apalagi dengan menggunakan sniper, Beatrix, Skylar. Dengan kita tahu title-nya sekarang, Skyhep. Skyhead. Betul. Skylar Oheb. Dan dari itemnya dia sepertinya akan Skyhep. langsung menuju ke arah Malefic sih. Temannya Malefic OB. sih bener. Iya. Kayaknya Tapi- dia udah tahu banget kalau misalkan lagi winning condition kayak gini, jangan nanggung-nanggung gitu. Polistar Moon dan bahkan dia Finn ya mencoba untuk mengganggu lini belakang tapi tidak terkena satu jet kundonya tapi unstoppable diamankan oleh seorang Albert. Flicker ke arah belakang tidak bisa langsung mengamankan poin kill dengan menggunakan turn part memorinya dari seorang biru. Gua salah fokus. Tadi Pipin relain dirinya masuk untuk Ngeganggu. ngepisah core Iya. sama para tanker tim Rebellion Zion. Gak bisa masuk. Jadi mereka bisa all out ke Val. All in kenapa? Karena Valnya nggak punya flicker. Iya. Sedangkan Pipin masih punya. Itu namanya misdirection ya. Jadi ketika fokusnya itu ke arah dari Finn-nya, teman-teman Rebellion Zion lupa bahwa Val-nya itu tidak ada yang nge-cover. Dan lihat, tabungan yang tentunya kali ini kita bisa melihat di Players Buset, Gold 4. by Livin by Mandiri Albert sampai Clay. Ini terkaya. Ini RRQ Hoshi kelihatan rajin nabung. Oke, tapi yang bener-bener menurut aku spotlight di game ini, Itu Clay. Clay. Gila dia bisa. Gimana caranya tadi teamfight atau kerugian di tangan dari RRQ Hoshi, dipegang, dibalikin lagi sama si Clay. Ditebalikin kembali kondisinya malah Rebellion yang rugi bandar, Profesor. Iya, bahkan ada 5.000 perbedaan dari segi goldnya. Yang membuat kayaknya menurut aku Rebellion Zion harus high ground defense dulu sih. Daripada mereka itu main di area jungle kayak gini. Seperti yang kita tahu, pick off metodenya mengerikan banget. Ingat RRQ Hoshi dengan membawa Cho, dengan membawa Kagura. Apalagi untuk dari segi damage dealernya Skylar yang dari tadi di belakang banget. Apalagi untuk sekarang dia pun berani untuk ngebawa ke arah Wesker atau Shotgun. Ini team fight close combat. Nah ini baru close combat ya Ranger Mas. Yes, Ini tapi bisa terjadi. Bukan kelas kontak ya. Benar. tapi satu hal yang bisa aku bilang,
Di sini dari arah Kyoshi ini masih respect banget sama Rebel Legend walaupun dengan 6.000 gold. Kenapa? Kita tahu gameplay arah Kyoshi dia nggak pernah ngasih nafas objektif ke musuhnya. Tapi kali ini Jisa di menit 9 dengan kondisi yang under banget dia masih bisa dapetin buff-nya. Makanya itu. Dan kali ini sebenarnya akan ada team fight. Way of Dragon, I'm offended langsung menarik ke arah satu doang dari serang Finiet. Ida langsung flicker dan bahkan di arah belakangnya Gatek didapatkan oleh Kaguranya. Dari seorang Albert mengincar langsung ke arah seorang Val dan juga Swallow-nya. Tapi tidak langsung mengamankan 1 point kill. Dan bahkan ini Lord-nya menjadi bebas keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Wah, Damage dari Clay-nya sih bener-bener nggak sekolah ya. 7 point kill. Gila 7 point kill, langsung hilang Esmeralda-nya Net. Habis langsung dia. masalahnya Genius One lagi. Purify juga sebenarnya seolah tidak menyelamatkan hari dari Dairen sih. 0-5-0 itu bukan KDA yang bagus bagi Esmeralda. Walaupun ya bisa kita tahu Esmeralda sangat amat kuat, tapi itu di late game. Dia butuh item, dia butuh level. Dan kita tahu untuk dari, apa ya, bisa dibilang dari Falling Star Moon tuh bukan tipikal stun, tapi immobilize. Jadi untuk beberapa hero itu masih bisa menghindarinya. Dan bahkan masih bisa selamat dari gencatan perang seorang Dairen. Nah untuk saat ini PR-nya, gimana caranya teman-teman RRQ Hoshi dapetin Val? Karena ketika Val-nya tumbang, tidak ada lagi stoppernya di depan sana. Oh, tapi lihat ke arah belakang. Ternyata teman-teman salah, tapi lihat Albert masih bisa bergerak dengan punchernya. Bergerak menghindari satu buat harapan nomor, tapi lihat monster kill didapatkan. Dairen hilang di depan sana. Val versus everybody, flicker ke arah belakang. Pipin, Abyssum strike R7. Ternyata Natalia yang bergerak di sebelah sana, bukan? Ya, tidak mau mengeluarkan flickernya dari R7 karena jaraknya terlalu jauh, menahan untuk flickernya di next team fight harusnya ya. Karena 4 melawan 5 kondisinya sekarang. Lord juga sudah mulai berjalan ditemani oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, mendapatkan satu lagi turret di arah tengah. Untuk turret kedua, Clay sendirian di sana tidak mendapatkan dan bahkan di masih ada sub damage tapi tidak bisa bertahan. Tidak ada minion juga dan fokus ke arah satu orang dari Jisanya. Ini benar-benar keculik satu saja tadi dari Clay. Tapi tampaknya di trade ke arah tengah. Turret kedua diamankan oleh RRQ Hoshi. Mahal, langsung cuan for life Jisa. Respect, Rose Gold Meteor mungkin akan ada di sana, Kasih Profesor. duit langsung tuh ya. Yes, langsung duit. Pecah. Langsung 7 pecahan itemnya, silakan Profesor. Iya, masalah utamanya adalah dari perbedaan gold dan XP-nya udah jauh banget. Dairen juga belum terlalu tanky di sini. Ya kita tahu R7 itu tipikal damage kan, apalagi dengan menggunakan Dairen. Tapi untuk menumbangkan Fina aja ini bakal jadi PR yang benar-benar harus diselesaikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Untuk memenangkan match ini menurut aku, kalau nangkap ke arah Albert ini bakal jadi berat. Tapi seandainya mungkin ada yang bisa menghentikan ke arah Skylar dan Clay, itu bisa jadi secercah harapan bagi teman-teman dari Rebellion Zion. PR-nya, Swallow kalau misalkan mau ngincer ke arah mereka berdua, itu kita tahu ada Finn dan ada R7 di sana yang akan selalu mengganggu di lini depan. Oke, tapi nampaknya udah mulai recall para pemain dari tim Rebellion Zion. Mereka lihat dari seorang Jisa struggle sekali untuk melakukan defensif dan di arah top turret. Digerokotin loh itu. Hampir saja pecah. Tengah Hampir ya? saja almost di arah top lane. Karena mungkin terlalu lama untuk recall. Seperempat. Waduh, ini Seperempat loh. Tadi minion doang loh. seperempat, itu Minion dong, itu nggak ditemenin Albert loh. Albert pakai penetnya tuh, ya pecah lah itu, Be. Ya War X apalagi dia habis dari orange buff juga. Apalagi dengan sekarang kondisinya Pancer mereka tuh. lagi kayak main games. Di mana musuhku berada? Oke, tapi ini agak tidak cukup baik nampaknya kalau memaksakan ke arah belakang. Karena apa? Mereka Finn? melihat Jisa terlalu jauh di arah belakang. Backupnya tidak mungkin cukup cepat. Tapi Lord sudah disenggol. Dimarahi Hoshi. Disenggol. Yes, dicolek-colek. Betul sekali. Diamankan. Mencoba di PHP-in, habis ditarik, diulur kembali. Wah. Dan bisa kita bilang dari Rebellion Zion sendiri nampaknya terbukti. Freestyle by Pipin. PTP segisir ke arah belakang. Albert Sakaratul Maut. Oh my God. Tapi lihat. Winter Trajan save the day. Sedangkan Jisa. How ditutup. Double kill. Looking for triple kill. Looking for media. Akan KRZ mendapatkan kesempatan dan Skylar. Lagi-lagi Skylar, kenapa kamu gagal di itu? R7 mau dapetin maniak, tapi it's okay. Karena RRQ langsung menuju ke arah tengah dan tampaknya langsung main straight boost. Main langsung mengamankan game pertamanya karena inilah dia RRQ Hoshi. Langsung mengamankan game yang pertama. Ini bencana. R7 Bang Otot. 1 versus everybody. Looking for the maniac, tapi sayang sekali chance-nya diamankan oleh seorang Skylar dan Profesor KB. Sesuai dengan yang udah aku bilang kan. Ini Finn udah tinggal cari cara untuk nendang ke arah Val. And then ya udah, siapa yang mau bisa nge-stop pergerakan dari Albert yang Gak ada.
Tang ting tung, tang ting tung. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan biskuit. Kita bisa melihat di sana pergerakan yang tidak main-main dan bahkan masih santai aja dari Pisiko dan juga Babang Viel hanya memberikan